Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat pagi mahasiswa jurusan manajemen untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Dan perhatikan dengan seksama video ini dan nanti akan ada tugas dari saya dan di materi di video ini akan ada pembahasan tentang ukuran pemusatan data baik min, median, dan modus. Oke, kita langsung saja ke materinya. Ya, sambil materi terbuka PPT-nya, tugas ini harap dikerjakan dan ditulis tangan di kertas lembar. Dan setelah kalian ditulis, menyelesaikan tugasnya, kalian masukkan ke PDF dan nanti akan ada G Drive-nya yang akan saya bagikan di grup WA. Di file tersebut PDF dinamai dan juga tulis NIM-nya juga filenya agar saya bisa mendownload ataupun memeriksa LJU dari file tersebut sehingga tidak ada yang tertinggal. Apabila tertinggal berarti tidak ada namanya atau identitas yang baik di file tersebut maupun di kertas bergarisnya ataupun kertas lembarnya. Sambil menunggu, dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah berpuasa. Mudah-mudahan sampai full hingga Lebaran nanti. Dan tidak terasa kita sudah hampir setengah bulan menghadapi puasa ini. Dan mudah-mudahan ada hikmahnya kita dapat mengambil pelajaran di bulan puasa ini, menahan kesabaran ataupun menahan hawa nafsu dan juga menahan lapar. Itu yang paling penting. Ya, kita lihat ini agak ngeheng, agak berat. Lumayan lama ya sambil menunggu. Dan video ini akan di saya ya, kita sudah mulai ke screen di screen sharing meeting. Pada layar ini sudah tampil materi PPT judul ukuran pemusatan data, means, median, ataupun modus. Di dalam materi ini sebenarnya mungkin saja sudah dipelajari di masa sekolah kalian dulu, baik di SMA ataupun di SMK. Kita tinggal mengulang saja untuk
mempelajari dan memahami mean, median, dan modus. Lumayan agak lama untuk membuka materi ini. Mohon maaf, agak nge-lag juga. Ya, ukuran pemusatan data mean, median, dan modus. Pengantarnya dari setiap kumpulan data terdapat tiga ukuran atau tiga nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rata-rata rataan atau disebutnya mean, dan juga median dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data, ukuran data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai cenderung yang sama. Di dalam mean, median, dan juga modus itu ada data tunggal dan juga data kelompok, di mana data tunggal itu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data tak berkelompok biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Contohnya ini di sini ada beberapa angka terdiri dari 10 angka, yaitu yang pertama angka pertama 3, kedua 3, dan seterusnya hingga 10. Ini adalah dalam bentuk data tunggal. Kalau data kelompok berarti ada frekuensinya. Misalnya di sini kelompoknya kelompok 1 3 sampai 5. Ada berapa tuh frekuensinya dari 3 sampai 5? Berarti tinggal hitung aja. 3 sampai 5 itu 1 2 3 4 5 6 6. Berarti ada 6 frekuensinya untuk dari kelompok 1 3 sampai 5. Nah, ini adalah data kelompok, di mana data kelompok itu yang telah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data kelompok biasanya disajikan dalam bentuk yang terdiri dari beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas di sini adalah suatu bagian atau elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Di sini ada dua kolom, yaitu nomor 1 atau kelas, yaitu kelas 10 sampai 14, frekuensinya itu 3, 15 sampai 19, 6, dan 20 sampai 24, 9. Kalau misalkan berdasarkan dari data yang tunggal tadi, kita tinggal bentuk saja berapa kelasnya dan ada berapa frekuensinya dari beberapa angka ini. Selanjutnya yaitu ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan diuraikan. Yang pertama rata-rata hitung atau mean, modus, dan juga median. Terus selanjutnya yaitu rata-rata hitung atau mean, yaitu rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi
banyaknya data. Rumusnya min sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya dibagi N. Keterangannya min sama dengan rata-rata X, sedangkan N besar itu banyaknya data. Dan kita ada rata-rata hitung, data tunggal, dan data berkelompok. Kalau data tunggal, itu tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut ini, 7, 5, dan seterusnya. Kita urutkan terlebih dahulu dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Boleh atau tidak diurutkan untuk di min ini, tinggal jumlahkan saja ada berapa angka, maka dibagi X1-nya berapa, sampai seterusnya dibagi jumlah angka tersebut ada 6. 42 jumlahnya dibagi 6 sama dengan 7. Jadi minnya itu adalah 7. Selanjutnya untuk rata-rata hitung data berbobot, contohnya tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut ini. Nilainya 3, 6, 7, 9. Frekuensinya yang 3 itu ada 2, yang 6 itu ada 3, 7 itu ada 1, 9 itu ada 4. Buatlah tabel, ada berapa kolom? 3. Solusinya buat 3, yaitu nilai seperti yang tabel di atas, terusnya F-nya juga, terus F kali X, harus ada pengkalian di mana F dikali X. F kali X misalkan di sini 2 kali 3 yaitu 6, 3 kali 6 adalah 18, 7 kali 1 yaitu 7, 4 kali 9 yaitu 36, dan dijumlahkan menjadi 67. Setelah itu kita ambil rumus minnya yaitu sigma fx 67, sedangkan sigma f frekuensinya yaitu adalah 10. Tinggal dimasukkan sigma f x dibagi sigma f yaitu 67 dibagi 10 dan hasilnya adalah 6,7. Jadi minnya itu adalah 6,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,7 dan selanjutnya rata-rata hitung data kelompok. Di sini kita mempunyai contoh soal, tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Ada kelas interval dan frekuensi. Ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Frekuensinya 4, 7, 8, 12, 9, 8, 2, dan dijumlahkan jadi 50. Di dalam min ini berarti ada dua solusi, yaitu diantaranya adalah cara satu, cara langsung, ataupun cara duanya metode shortcut. Bagaimana sih cara langsung itu? Cara langsung kita buat lagi tabel yang tadi. Setelah itu buat kolomnya itu nilai tengahnya atau M-nya. Dari 24,5 ini dari mana? Yaitu dari kelas interval tengahnya. Untuk lebih mudahnya gampang, 20 tambah 29 dibagi 2, hasilnya adalah 24,5. Kelas keduanya juga intervalnya 30 sampai 39 dibagi 2, 24,5. Dan seterusnya sampai bawah. Dan selanjutnya tinggal dikalikan F kali M. Di mana 4 dikalikan 24,5 yaitu 98. 7 kalikan 34,5 yaitu 241,5 dan seterusnya sampai kelas interval yang paling bawah dan dijumlahkan yaitu 2695. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan rumusnya yaitu sigma F kali M dibagi sigma frekuensi di mana F kali M-nya itu 2695 dibagi 50 hasilnya 53,9. Nah, ini untuk solusi cara satu atau cara langsung. Nah, untuk cara keduanya atau metode shortcut ini, kalian juga harus sama nilainya. Nilainya apa sih? Nilainya yaitu 53,9 untuk metode shortcut tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu kita memakai rumus metode shortcut, yaitu min sama dengan min alternatif ditambah sigma F kali D dibagi N besar. Dikalikan I. MA-nya sama dengan rata-rata hitung yang diasumsikan. F-nya adalah frekuensi kelas, D-nya adalah penyimpangan nomor interval kelas, N-nya adalah jumlah frekuensi, I-nya adalah interval kelas. Tahapan pertama, secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata atau M-min alternatif. Yang keduanya, menentukan penyimpangan nomor interval kelas
atau D dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Yang ketiga, menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung atau cara yang sama. Solusinya, buatlah kolom yang tadi, yaitu interval kelasnya sampai 7, titik tengahnya, yaitu berada di sini, yang keempat, dan frekuensinya juga sama. Setelah itu penyimpangannya kita ambil titik di 0 yang tengah ini, terus ke atas min 1, min 2, min 3. Terus yang ke bawahnya 1, 2, 3. Selanjutnya tinggal kalikan F kali D-nya. F kali D-nya 4 kali min 3 yaitu min 12, 7 kali min 2 sama dengan 14, dan seterusnya sampai bawah dijumlahkan min 3. Sama juga tadi rumusnya, yaitu masukkan yaitu MA-nya, min A-nya yaitu titik tengahnya 54,5 ditambah min D yaitu F kali D, terus dibagi frekuensi 50 dikalikan interval yaitu 10. 10 ini yaitu interval dari titik tengah ini, yaitu panjangnya kelas di mana 50 sampai 59 itu yaitu ada 10 panjangnya kelas. Tinggal dijumlahkan, di mana jumlahkan terlebih dahulu atau selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung ini min 3 dibagi 50 berapa dikalikan 10 ditambah 54,5. Hasilnya adalah 53,9. Jadi hasilnya sama tuh. Baik cara langsung satu yaitu cara langsung, dan ini cara kedua yaitu metode shortcut. Catatannya, sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah yang mana saja. Artinya selain dalam contoh di atas boleh kelas 1, 2, dan seterusnya. Namun untuk mengurangi angka yang besar dianjurkan memilih titik tengah atau X1 yang tertinggi frekuensinya yaitu 12. Berarti di sini cari yang tertingginya. Mana frekuensinya yang paling tertinggi ya? Untuk mencari titik tengahnya. Berarti titik tengahnya di sini ada 7 kelas, berarti di sini harus di sini. Berarti cari yang titik tengahnya yang frekuensinya yang lebih tinggi. Selanjutnya, ini latihan soal tidak usah. Median. Median adalah nilai titik tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median tersebut disebut juga ukuran tetap. Catatannya, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n besar yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n tambah 1 dibagi 2. Jika n besar ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika n genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Ada median data tunggal. Contohnya tentukan median dari rangkaian data. Ada dua contoh soal yaitu 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Kita selesaikan dulu yang soal yang pertama, yaitu urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 5, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Mencari letak mediannya, n ditambah 1 dibagi 2, n-nya adalah 7, jumlahnya ada 7 dari sini, jumlah angkanya, terus tambah 1 dibagi 2, 7 tambah 1, 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau data yang keempatnya berapa? Dilihat dari sini, 5, 6, 7, dan 7. Berarti data keempatnya adalah 7. Maka median yang data keempatnya adalah 7. Jadi mediannya ada 7. Nah, sekarang yang B-nya. B-nya 7, 8, 6, 9, 7, dan 10. Urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Solusinya, letak mediannya n ditambah 1, yaitu 6 jumlahnya, ditambah 1, 7, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 atau 3,5. Mediannya berarti data ketiga ditambah setengah atau 0,5 dikalikan D4 dikurangi D3. D4-nya berapa? D4-nya ada 8. D3-nya adalah 7. Berarti tinggal masukkan 7 ditambah 0,5 dikalikan 8 dikurangi 7.
dengan 7,5. Kenapa sih bisa gitu? Di sini dalam kurungnya 8 kali diambil 7, 1 dikalikan setengah atau 1 dikalikan 0,5 itu 0,5. 7 tambah 0,5 menjadi 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Ini ada median data tunggal. Nah, bagaimana dengan data yang kelompok? Data kelompok itu rumusnya MD sama dengan LME ditambah setengah N dikurangi sigma frekuensi dibagi F kali M dikalikan I, di mana MD-nya adalah median data kelompok, LME-nya sama dengan batas bawah kelas median, N-nya sama dengan jumlah frekuensi, sigma F-nya sama dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. FM-nya frekuensi kelas median, I-nya adalah interval kelas median. Contohnya, tentukan median pada tabel berikut ini. Kita gunakan tabel yang min juga, contoh soal yang min juga kita pakai. Solusinya yaitu letak median setengah N sama dengan setengah kali 50. Rumus sebelum median ini data kelompok yaitu setengah N. N besarnya adalah jumlahnya, jumlah frekuensinya 50, maka setengah kali 50 sama dengan 25. Jadi median pada kelas 4, kok bisa sih kelas 4? Di sini kita lihat kelas 4, berarti median pada kelas 4 ini, kok bisa median kelas 4 kita lihat terlebih dahulu penyelesaiannya, prosesnya. Di sini ada 2 kolom, baru tambahkan kolom yang berikutnya, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Kita abaikan yang ini angkanya, kita masukkan dulu. Di sini tulis 4 karena kosong, tadi kita kosongkan dulu yang ini. Terus kita masukkan yang pertama, kelas pertama 4. 4 tambah 7, masukkan ke sini 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 12 jadi 31. 31 tambah 9 jadi 40. 40 sama tambah 48 jadi 48. 48 tambah 2 sama dengan 50. Maka frekuensi di sini 50. Maka di frekuensi kumulatif juga di kelas interval yang paling akhir hasilnya 50. Nah, kita cari nih yang letak mediannya 25. Di sini kan tidak ada nih frekuensinya. Ada nggak 25 angkanya? Nggak ada. Namun, di balik itu, kita lihat yang paling mendekati dari angka 25 ini adalah 31. Maka dari 19 sampai 31 itu ada terdapat angka mediannya 25. Maka diambillah di sini 31 di kelas 4. Maka mediannya di kelas 4. Selanjutnya, LME-nya yaitu batas bawahnya yaitu 49 tambah 50 dibagi 2 49,5, sigma F-nya yaitu 19. 19 itu dari mana? Berarti bukan ambilnya dari frekuensi ini, melainkan dari kumulatif nih 19. Sedangkan FM-nya kebalikannya dari frekuensi yaitu 12. Maka FM-nya 12 dan I-nya adalah panjang kelas dari 50 sampai 59. Tinggal masukkan saja tuh. Masukkan rumusnya yaitu MD sama dengan LME ditambah setengah N dikurangi sigma F dibagi F kali M dikalikan I. LME-nya yaitu 49,5, setengah N-nya 50, setengah kali 50 dikurangi sigma F-nya 19 dibagi 12 dikalikan 10. Selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung ini, 25 kurangi 19 dibagi 12, terus dikali 10 hasilnya yaitu 54,5. Maka median untuk data kelompoknya hasilnya 54,5. Selanjutnya itu kita beralih lanjutkan ke materi modus. Ini nanti ya latihan soalnya ini abaikan. Nah, sekarang modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau disebutnya bimodal. Kalau 3 modus trimodal atau lebih itu adalah disebutnya multimodal. Modus juga ada modus data tunggal dan juga modus data kelompok. Contohnya
modus data tunggal ini di sini ada dua soal 7, 5, 8, 6, 9, 7 dan 10. Untuk soal pertama, soal keduanya 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6 dan 5. Untuk yang soal yang pertama, yang A ini, urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti di sini kalau nilai atau angka yang sering muncul, berarti ada angka 7. 7-nya ada 2, berarti modusnya adalah 7. Sedangkan yang B-nya, mana saja yang angka yang sering muncul, yaitu 6-nya ada 2, 7-nya 2, maka modusnya ada 6 dan 7. Sekarang modus data kelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan I atau interval. LMO sendiri yaitu tepi bawah kelas modus. D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. I-nya adalah interval kelas. Contohnya, tentukan modus pada tabel data pada tabel berikut. Kita gunakan tabel yang pertama juga, contoh soal yang min maupun median. Solusinya yaitu di sini sama saja karena frekuensinya yang paling besar adalah 12, maka kelas yang paling tinggi frekuensinya yaitu kelas 4. LMU-nya 49,5. Dari mana 49,5? Dari 50 49 ditambah 50 dibagi 2 maka 49,5. D1-nya yaitu 12 dikurangi 8. Karena di sini kelas 4-nya 12, maka 12 dikurangi sebelum angka 12 ini yaitu 8. Nah, D2-nya berarti 12 dikurangi 9 untuk D2-nya. Maka D1-nya 4, D2-nya 3. Tinggal masukkan saja tuh. I-nya 10 panjang kelas ya. Masukkan saja rumusnya. MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan I, LMO-nya 49,5, D1-nya 4, D1-nya 4 dan D2-nya 3 dan I-nya adalah 10. Maka MO-nya sama dengan 55,21. Itu adalah modus data berkelompok. Dan ini ada oleh-oleh untuk lebaran nanti, dan latihan ada latihan soal 1 dan latihan soal 2. Latihan soal 1 ini kerjakan dan latihan soal 2 juga setelah set slide berikutnya yaitu dari ini. Untuk latihan soal 2 ini tabelnya berbeda. Cuma untuk yang latihan soal 2 untuk median saja. Sedangkan untuk latihan soal 1 yaitu ada min dengan cara dua cara yaitu shortcut sama langsung harus jumlahnya nilai yang sama, dan kedua median dan modus untuk soal yang pertama. Soal yang kedua itu cukup untuk median saja. Jika ada nilai koma maka diambil dua angka di belakang koma. Misalkan 0,66 dan sekian, maka diambilnya dua angka di belakang koma yaitu 0,67. Kenapa 0,67? Di sini 6-nya banyak, maka bisa dibulatkan menjadi 0,67. Kalau misalkan 0,665 bisa ngapa? Bisa. Karena 5 itu untuk pembulatan bisa dibulatkan minimalnya. Dan link Zidrak menyusul melalui WA Group. Oke, demikian materi ukuran pemusatan min, median, dan juga modus. Dan nanti kalian kerjakan tugasnya, latihan tugas soal 1 dan tugas 2 di kertas lembar. Terserah kertas lembar bergaris ataupun kertas
Jangan kertas folio ya, yang kosong ya. Yang penting yang bergaris lah gitu. Dan juga tidak boleh kertas koran, tidak boleh. Dan juga tidak boleh kertas nasi padang, tidak boleh. Apalagi kalau lagi bulan puasa, kalau ada kertas nasi padang ya harus ada nasi padangnya, kita bakalan tergoda untuk memakan nasi padang tersebut. Eh, oleh-olehnya kerjakan, dan kita tanggal 24 sampai 27 itu online, dan nanti akan saya informasikan lagi materi yang selanjutnya yaitu desil, kuartil, dan persentil. Dan seperti biasa juga ada oleh-oleh juga untuk kalian setelah lebaran. Kita akan ketemu tanggal 8 April 2025, dan kita libur panjang. Gunakan libur panjang, manfaatkan waktu positif kalian, jangan sampai gunakan untuk kegiatan yang negatif. Jangan lupa kalian harus melaksanakan, menyelesaikan tugas kalian, dan itu penting buat penambahan nilai kalian di akumulasi mantap nanti. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan kita akan bertemu lagi di setelah Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Hati-hati di jalan jika mau mudik, dan berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan nanti di WA grup saja ya. Kita punya grup WA-nya, dan cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.